Saya mau menegaskan, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau kita masih mengatur hidup kita sesuka-suka kita, pertanyaan saya, benarkah kita sudah menjadi milik Kristus? Atau kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya kita tidak menjadi pengikut Kristus, mencontoh, meneladani Kristus. Satu ketika ada seorang pendeta muda dipanggil untuk mengisi ibadah di kebaktian pemuda-pemudi. Dan pendeta muda ini menyanggupi dengan sangat senang hati. Tetapi sebelum pendeta ini menyampaikan firman Tuhan di ibadah pemuda-pemudi, pengurus gereja pun memanggil terlebih dahulu pendeta ini, semacam berdiskusi sebelum menyampaikan firman Tuhan. Yang sangat mengagetkan Bapak Ibu Saudara, pengurus gereja memberikan masukan kepada pendeta muda ini, supaya nanti ketika berkhotbah, janganlah berkhotbah dengan tegas, jangan berkhotbah dengan keras, tetapi berkhotbahlah untuk membuat pemuda-pemudi ini senang, bangga, terhibur, tertawa, bersukacita, dan lain sebagainya. Saudara, pendeta ini tidak memberikan jawaban apa-apa, tetapi pendeta ini tahu apa yang harus dia lakukan kelak ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Pendek cerita Bapak Ibu Saudara, ketika sudah mulai ibadah, ada pujian, ada doa pembukaan, dan seterusnya diisi dengan kesaksian, tibalah waktunya sang pendeta muda ini untuk berkhotbah. Orang-orang yang hadir pada kesempatan itu, yaitu pemuda-pemudi, mereka pun menanti apa kira-kira yang menjadi isi khotbah dari pendeta muda ini. Yang sangat mengagetkan Bapak Ibu Saudara, pendeta ini membawa 2 toples. Toples itu tembus pandang karena terbuat dari kaca. Dan Pak Pendeta ini mengambil juga sekaligus 2 botol. 1 botol minuman keras, dan yang kedua air putih bersih dan biasa. Pendeta ini pun menuang minuman keras ini ke toples kaca yang tembus pandang yang di sebelah kirinya, dan pendeta ini juga menuang air bersih, air tawar, ke toples yang di sebelah kanan pendeta. Belum berhenti sampai di situ, saudaraku. Pak Pendeta ini juga melihat bagaimana respon dan tanggapan dari pemuda-pemudi yang telah hadir. Saudara dikasihi Tuhan, mereka pun semakin muncul keingintahuan. Mau ngapain ini pendeta? Mereka semakin penasaran. Dan mereka pun semakin fokus dan konsentrasi untuk memperhatikan, Pak Pendeta mau ngapain? Kenapa tidak langsung berkhotbah saja? Tetapi karena ingin tahunya sangat tinggi, mereka pun memperhatikan dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi. Kemudian pendeta ini juga mengambil daging yang telah disiapkan di tempat tertentu, yaitu daging sapi. Daging sapi ini dibelah 2. Setelah dibelah 2, dimasukkan ke toples yang diisi dengan minuman keras, dan juga dimasukkan ke toples yang diisi dengan air tawar. Apa yang terjadi berikutnya? Para pemuda-pemudi ini pun makin fokus konsentrasi. Apa gerangan kira-kira yang mau disampaikan oleh pendeta ini kepada kita? Akhirnya Pak Pendeta ini mengangkat toples yang sebelah kanannya, dan dia pun bertanya kepada pemuda-pemudi. Coba kalian memberikan respon, tanggapan kepada toples yang di sebelah kanan saya ini. Apa yang bisa kalian katakan dengan yang saya lakukan ini? Maka pemuda-pemudi pun menjawabnya, toples yang diisi dengan air tawar, air bersih, dan di dalamnya ditaruh daging sapi segar. Apakah hanya itu tanggapan kalian? Ya, itu. Bagaimana dengan yang di sebelah kiri? Maka pemuda-pemudi ini pun menjawabnya, toples yang diisi dengan minuman keras dan daging sapi segar juga dimasukkan ke toples
yang diisi dengan minuman keras tadi. Apakah hanya itu jawaban kalian? Coba dulu kalian berpikir, perhatikan sejenak apa yang bisa kalian dapatkan dari ilustrasi, dari contoh yang saya pertontonkan ini kepada kalian. Mereka pun diam sejenak. Tiba-tiba pendeta muda ini pun menjelaskan. Untuk pemuda-pemudi yang saya cintai, saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang terjadi dengan toples yang diisi minuman keras, sekaligus juga di dalamnya ditaruh daging sapi segar. Untuk lebih mempermudah mengartikan apa yang saya maksud kepada pemuda-pemudi yang hadir saat malam hari ini. Apa yang terjadi dengan daging sapi yang segar tadi? Saudara, ketika diarahkan demikian, maka pemuda-pemudi ini pun makin mengerti dan memahami maksudnya. Oh ya, di toples yang sebelah kanan, daging tidak berubah sama sekali, tetap menjadi daging sapi yang segar. Tetapi di toples yang diisi dengan minuman keras, daging itu berubah menjadi matang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran penting yang kita dapatkan dari contoh yang disampaikan oleh Pak Pendeta muda ini? Betapa berbahayanya minuman keras. Daging yang mentah, daging segar, itu bisa matang dibuatnya. Itu bisa matang oleh karena ditaruh di minuman keras. Coba dibayangkan ketika minuman keras itu dimasukkan ke dalam tubuh kita atau diminum oleh seseorang, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Bukankah firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Bukan milikmu sendiri, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita telah lunas dibayar, bukan kredit, saudaraku. Oleh sebab itu, kitab Korintus berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Janganlah kita merusak tubuh kita ini, karena sebetulnya sesungguhnya tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita punya pemikiran, ini kan tubuhku, ini kan diriku, terserah aku mau lakukan apa kepada diriku. Saudara, itu konsep kepemilikan yang salah total dalam konteks kekristenan yang alkitabiah. Kenapa? Semenjak saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan artinya Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa, junjungan dalam hidup kita. Maka sama seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging atau di dalam tubuh ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita ini milik Kristus. Jangan sesuka kita mempergunakan tubuh kita ini sesuka kita, saudaraku. Sama seperti pujian yang digubah oleh hamba Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara, ketika pendeta muda ini memberikan contoh seperti ini, ada banyak di antara pemuda yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena ternyata ada banyak pemuda di persekutuan itu yang memiliki kesukaan dan kebiasaan untuk bermabuk-mabukan. Dan hal itu menegur mereka. Betapa mereka disadarkan bahwa mereka bukan lagi milik mereka, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Saudara dikasihi Tuhan, mari jangan sembarangan dengan tubuh kita ini. Jangan sesuka kita. Saya mau menegaskan, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau kita masih mengatur hidup kita sesuka-suka kita, pertanyaan saya, benarkah kita sudah menjadi milik Kristus? Atau kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya kita tidak menjadi pengikut Kristus, mencontoh, meneladani Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu standar kita, itu ukuran kita. Itu yang harus menjadi pola, cara, karakter, gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, biar melalui contoh sederhana ini, kita disadarkan menghargai tubuh kita,
Makanya Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari. Kalau selama ini kita hidup semau kita, seolah-olah tidak ada aturan, kita hidup tanpa hukum, kita hidup tanpa firman, kita hidup tanpa aturan. Mari kita datang kepada Tuhan. Rubah paradigma berpikir kita, rubah hati kita. Serahkan kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang memulihkan, memperbarui hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup untuk Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, biar contoh sederhana ini mengingatkan, menyadarkan kita, supaya suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.